Halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi menarik. Apa saja, Men? Ya, yang pasti informasi terkini dan juga inspiratif sudah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Di antaranya adalah warga antusias sambut pasar murah. Ada pula kapal pembersih laut. Iya, selanjutnya kita akan berbincang bersama salah satu enggraver Indonesia. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Mulai 4 Juni 2016, PD Pasar Jaya wilayah Jakarta menggelar operasi pasar murah untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok saat bulan Ramadan. Ya, warga pun antusias menyambut kehadiran pasar murah karena bisa mendapatkan bahan pokok seperti minyak dan gula dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Melonjaknya harga kebutuhan pokok sejak Mei 2016 mendorong PD Pasar Jaya menggelar operasi pasar murah sejak 4 Juni 2016. Operasi pasar murah bertujuan untuk membantu masyarakat kalangan menengah dan menengah ke bawah mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. PD Pasar Jaya menggelar operasi pasar murah hingga 17 Juli 2016 di 20 pasar di Jakarta. Salah satunya di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat ini. Ada 9 bahan pokok yang dijual dalam pasar murah. Di antaranya cabai merah yang dijual Rp20.000 per kilogram dan minyak goreng yang dijual Rp21.000 untuk 1,8 liternya. Harga ini jauh berbeda dengan harga yang berlaku di pasaran, di mana untuk harga cabai merah mendekati angka Rp32.000 per kilogramnya. Sedangkan minyak goreng mencapai Rp25.000 untuk 1,8 liternya. Perbedaan harga yang cukup signifikan dan tidak adanya batas maksimal pembelian jelas membuat warga di sekitar wilayah Palmerah lebih tertarik untuk membeli sembako di pasar murah. Pembeli bahkan rela mengantri sebelum pasar murah dibuka. Sebetulnya secara umum yang kita inginkan adalah terciptanya stabilitas harga. Jadi sebetulnya idealnya itu adalah kita tidak perlu lagi ada nih operasi pasar. Karena kan dengan ada operasi pasar berarti ada anomali di pasar. Baik itu dari supply-nya, baik itu dari demand-nya. Sebetulnya itu tujuan utamanya itu, stabilitas harga bisa tercipta. Dibantu dengan 8 petugas pasar murah, pembeli tinggal menyebutkan kebutuhan bahan pokok yang ingin dibeli dan langsung membayar di kasir. Kemudian petugas membantu mengambilkan barang yang dipesan oleh konsumen. Alur belanja yang telah ditetapkan oleh PD Pasar Jaya tersebut membuat pembeli tak perlu waktu lama untuk berbelanja. Ya alhamdulillah sih adanya pasar murah ini saya merasa dibantu kayak macam minyak, gula kan kalau di warung itu 16, 17. Kayak macam minyak kalau di Alfa gitu kan ada yang 25, ada yang 2 lebih, sini kan cuma 21. Jadi saya bisa yang merasa senang lah gitu. Operasi pasar murah tak hanya membantu warga untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, namun juga sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menekan dan menjaga kestabilan harga bahan pokok di pasaran. Waude Rizky, Herdin Askolani, DAI TV. Ya, meskipun memberikan solusi bagi warga untuk mendapatkan barang sembako dengan harga yang lebih terjangkau, namun operasi pasar murah masih memiliki kendala. Ya, di antaranya adalah kehabisan stok untuk beberapa barang sembako. Untuk memenuhi stok bahan pokok yang dijual di pasar murah, PD Pasar Jaya bekerja sama dengan 2 pemasok bahan pangan yaitu Cipinang Food Station dan Dharma Jaya. Meskipun ditopang 2 perusahaan pemasok bahan pokok, namun beberapa bahan pokok yang dijual di pasar murah kehabisan stok, seperti yang terlihat di Pasar Murah Palmerah, Jakarta Pusat, di mana beberapa waktu lalu sempat kehabisan stok bahan pokok seperti tepung terigu, telur, bawang merah, dan gula pasir. Kehabisan stok di Pasar Palmerah di samping karena banyaknya peminat pasar murah, juga sebagai dampak dari kurangnya pasokan yang disertai keterlambatan distribusi bahan pokok dari pemasok. Ya sebetulnya sih kita kecewa juga ya, karena udah dari jauh-jauh kita antri dari pagi, ternyata stoknya habis. Cuma kita menghimbau kepada PD Pasar Jaya, dimohon supaya stok itu jangan sampai habis gitu. Karena ini kan baru 5 hari Mbak, masa 5 hari udah habis gitu loh Mbak. Maunya sih stoknya itu tersedia gitu, jadi kita sebagai masyarakat juga nggak kecewa gitu. Menurut Humas PD Pasar Jaya, Gatra Faganza,
Pihaknya terus menjalin komunikasi dengan pemasok agar mampu memasok barang sembako untuk pasar murah dengan tepat waktu. Sejauh ini kan kami baru mulai beroperasi sekitar 5 hari ya, sampai dengan hari ini. Jadi ya kami selama 5 hari ini kami akan terus melakukan evaluasi terhadap kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Sehingga setelah kita melakukan evaluasi, kita melakukan mapping terhadap komoditas-komoditas apa yang menjadi favorit di masyarakat, di titik-titik mana saja, sehingga ke depannya kami bisa minimalisir kemungkinan kehabisan stok seperti ini. Waode Rizky, Herdin Askolani, Dai TV. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Walaupun intensitas pendonor darah di tengah bulan suci Ramadan nampak menurun, sejumlah PMI di Indonesia gencar melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi menipisnya persediaan darah sejak jauh-jauh hari. Ya, seperti PMI Provinsi DKI Jakarta misalnya, tidak hanya membuka layanan donor darah di unit transfusi darah, namun berbagai upaya lain termasuk mengerahkan mobil donor darah keliling juga dilakukan untuk memaksimalkan persediaan darah selama bulan Ramadan. Memasuki bulan suci Ramadan, PMI Provinsi DKI Jakarta nampaknya tengah gencar dalam mengantisipasi minimnya persediaan kantung darah. Pasalnya target persediaan kantung darah di bulan Ramadan cukup tinggi, yakni 800 hingga 1.500 kantung darah per hari. Sementara kantung darah yang terkumpul hanya mencapai 350 kantong per hari di pekan pertama bulan suci Ramadan. Walaupun intensitas pendonor mengalami penurunan, pihak Humas PMI DKI Jakarta menyatakan berbagai upaya penyediaan stok darah sudah dimulai jauh hari sebelum bulan suci Ramadan tiba. Selain dari layanan rutin di unit transfusi darah yang terletak di kawasan Keramat Jakarta Pusat, PMI DKI Jakarta juga mengerahkan 4 unit mobil donor darah keliling. Upaya tersebut dilakukan agar persediaan kantung darah tidak kurang dari permintaan yang ada selama bulan suci Ramadan. Nah, dalam rangka puasa ini kita sesuai dengan penjadwalan donor darah itu di instansi itu antara 3 sampai 4 unit yang keluar. Itu yang lainnya standby. Kita ada buka posko di PMI Kota, di 5 wilayah PMI Kota ya. Jakarta Utara, Jakarta Timur, Barat, Selatan. Itu. Nah, tapi yang membackup unit transfusi darah di provinsi ini, DKI ini, itu ada di PMI Jakarta Utara. Dia sama, bisa mobile juga. Sementara itu, penyakit demam berdarah dengue yang belakangan ini ditetapkan oleh berbagai daerah sebagai kejadian luar biasa dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan kantung darah di PMI DKI Jakarta. Stok darah di PMI DKI ini masih dalam batas normal kita ini. Belum ada yang membutuhkan darah itu seperti tahun lalu, tidak membludak ya di sini ya. Jadi kita masih standby untuk menjelang puasa ini ya. PMI DKI Jakarta sendiri tetap membuka layanan donor darah setiap hari sejak pukul 8 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Hal ini diharapkan tidak mengurungkan semangat masyarakat untuk tak mendonorkan darahnya walaupun di tengah ibadah puasa. Jason Valino, Yoga Pratama, Dai TV. Ya, aksi donor darah saat berpuasa ternyata memberikan sejumlah manfaat positif. Baik dari sisi agama maupun medis, donor darah justru dianggap tidak membatalkan ibadah puasa dan baik bagi kesehatan. Ya, namun terdapat beberapa hal yang memang harus diperhatikan sebelum melakukan donor darah saat sedang berpuasa. Dan berikut kami hadirkan ulasannya untuk Anda. Bagi sebagian orang, donor darah saat bulan Ramadan mungkin masih dianggap sebagai halangan saat menjalani ibadah puasa. Berbagai efek seperti sakit kepala hingga tubuh menjadi lemah seolah menjadi stigma yang menghalangi sebagian orang untuk mendonorkan darahnya. Namun ada pula sebagian orang yang menolak stigma tersebut. Terbukti dari adanya masyarakat yang tanpa ragu rutin mendonorkan darahnya di PMI Provinsi DKI Jakarta. Walaupun tengah menjalani ibadah puasa, berdonor ternyata membuat tubuh terasa sehat. Yang saya rasakan juga adalah bahwa darah kita kan selalu jadi baru. Karena kalau begitu kita diambil darahnya, otomatis kita produksi lagi darah yang baru. Sehingga ya insya Allah ya tenaganya baru gitu lah. Ya alhamdulillah didasarkan niat dulu. Kita lillahi ta'ala buat nolong sesama. Insya Allah kuat niatnya puasa.
Sementara itu menurut Dr. Salimar Salim, Kepala Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia, secara medis berdonor darah saat menjalani ibadah puasa dapat mendukung proses detoksifikasi racun dalam tubuh. Namun tetap memperhatikan kondisi stamina tubuh. Sebenarnya bulan puasa itu tidak mengurangi untuk mengambil darah, artinya bukan tidak boleh gitu ya. Dari segi kesehatan pun sebenarnya pengambilan darah itu kan akan merangsang, memotivasi pembentukan darah baru di tubuh kita. Saya rasa kalau sepanjang dia itu makannya cukup ya, artinya dia tidurnya cukup, kemudian makannya juga cukup gitu ya. Kemudian dia selama ini tidak ada gangguan terhadap darah, apalagi dia udah sering memberikan darah kepada PMI gitu ya, mendonorkan darahnya, nggak masalah. Nggak akan terganggu apa-apa gitu. Kini aksi donor darah diharapkan tidak lagi dianggap sebagai halangan saat berpuasa. Bahkan berdasarkan fatwa MUI DKI Jakarta tahun 2000, tentang hukum donor darah bagi orang yang sedang berpuasa tidak akan membatalkan atau mengurangi kesempurnaan ibadah puasa. Memberikan sumbangan darah saat berpuasa justru merupakan amal saleh yang pahalanya jauh lebih besar daripada bulan lainnya. Jason Valino, Yoga Pratama, DAI TV. Ya, ternyata memang banyak manfaatnya ya berdonor darah ketika berpuasa. Tapi memang ada cara-caranya. Dan ngomong-ngomong tentang donor darah, ini di DAI TV, Dika dan juga pemirsa akan ada donor darah yang diadakan pada hari Jumat depan pada tanggal 17 Juni 2016. Jadi yang mau berbagi selama berpuasa ya bisa berbagi dengan mendonorkan darahnya di DAI TV. Ingat tanggal 17 Juni jam 9 sampai jam 12 siang. Baik, selanjutnya kita akan berbincang dengan salah satu engraver Indonesia. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang unik nih Dika dan juga pemirsa, yaitu sosok engraver yang ada di Indonesia. Pasti kamu tahu ini apa? Tahu dong, uang. Semua anak kecil juga tahu. Tapi sebenarnya yang kita akan bahas bukan masalah uangnya, tapi orang di balik toko-toko dan juga gambar-gambar yang ada dan dicetak di dalam mata uang. Betul sekali, karena memang di setiap mata uang ini pasti ada tokoh, gambar tokoh ini kalau di 5.000 ini ada Tuanku Imam Bonjol ya. Dan setiap mata uang ini pasti ada gambar tokoh yang berbeda sebagai ya pembeda aja nilai dari pecahan uang ini sendiri. Dan tapi ada yang beda dari itu, bahwa bagaimana gambar ini bukan hanya digambar saja, tapi dengan di-engrave dengan mungkin berapa milimeter, sangat rumit sekali agar tidak bisa dipalsukan ya. Betul sekali. Nah, inilah profesi-profesi yang memang sangat-sangat langka sebenarnya di Indonesia. Betul sekali. Nah, beruntung sekali hari ini kita sudah kehadiran seorang Mujirun. Beliau adalah engraver di Indonesia yang sudah sangat terkenal. Kalau kita googling, kita ketik nama Mujirun, engraver Indonesia, yang muncul pertama itu di page pasti pertama di Google adalah Mujirun. Luar biasa. Kurang tenar masih. Oke, kalau gitu sebelum kita berbincang lebih lanjut tentang bagaimana kemudian engrave yang ada di Indonesia ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Anda tentu sering melihat gambar di atas uang ini. Namun, tahukah siapa sosok seniman di balik gambar tokoh mata uang tersebut? Ya, dialah Mujirun, seorang seniman yang berjasa mengukir gambar-gambar tokoh di atas mata uang. Sejak tahun 1979, Mujirun menekuni profesi sebagai seorang engraver di Perusahaan Uang Republik Indonesia atau PRURI. Selama bekerja, Mujirun telah membuat gambar utama di 13 pecahan uang rupiah. Di antaranya, gambar Sisingamangaraja di pecahan uang 1.000 dan Tuanku Imam Bonjol pada mata uang 5.000 yang masih terbit sampai saat ini. Karyanya yang paling terkenal adalah gambar Presiden RI kedua Soeharto pada mata uang pecahan 50.000 yang kabarnya mengalahkan karya dari engraver Australia. Dalam membuat gambar mata uang, Mujirun menggunakan teknik engrave, yaitu mengukir gambar di atas plat baja menggunakan pisau cukil. Mujirun harus membuat gambar yang serumit mungkin agar tidak mudah dipalsukan, sebab gambar engrave adalah pengaman utama pada mata uang. Saat ini, Mujirun telah pensiun dari profesinya di PRURI. Namun hal itu tidak menyurutkan minatnya pada bidang seni. Sehari-hari pria berusia 50 tahun ini masih menerima banyak order lukis dari para koleganya.
Ya, ini kalau kita lihat sangat luar biasa. Sejak tahun 79 saat masih kuliah di tahap akhir di Sekolah Seni Rupa Indonesia di Yogyakarta, sudah mulai bekerja di Peruri. 79 kita belum lahir ya. Masih jauh sekali ya. Dan ini jasanya bisa dibilang sangat besar untuk Indonesia, apalagi uang cetakan uang yang dihasilkan dari engraver satu ini termasuk yang paling banyak. Ya? Wah, luar biasa. Ada di 13 pecahan mata uangnya di Indonesia. Kita langsung sapa beliau. Halo Pak Mujirun, apa kabar? Pak Mujirun, semangat ya, selamat datang di Halo Indonesia. Masih sehat, masih semangat loh. Semangat sekali. Sampai pagi ini sebelum kita live studio Halo Indonesia penuh orang karena semuanya minta foto dan tanda tangan Pak Mujirun. Luar biasa ya. Pak Mujirun ini kalau kita lihat teknik engrave ini kan sangat luar biasa. Sulit kalau menurut kita, tapi bagi seorang Pak Mujirun seperti apa pandangan tentang engrave ini sendiri? Memang kalau untuk engrave itu perlu ada belajar tersendiri. Terus terang aja, kalau main-main kita nggak akan jadi, Mas. Masalahnya satu, harus berbasic seni rupa minimal 3 tahun. Sudah berbasic seni rupa 3 tahun, ditambah nanti harus ada jam terbang khusus untuk itu. Itu minimal 5 tahun. Itu baru bisa dikatakan nanti bisa kita ikut kancah. Dan nanti masuk lagi ke tingkat advance. Advance itu baru istilahnya 5 tahun ya mulai menuju ke teknis. Ada 2 teknis ya modalnya. Ada yang difilmkan, pindahan ke plat baru dicukil. Tapi ada yang sistem kontur. Kebetulan kayak teknis yang saya buat ini sistem kontur. Jadi saya hanya konturnya saja. Jadi kontur, saya urai garis pakai jarum itu, baru saya engrave. Wow, ini rumit sekali ya. Yang ini lagi karena ini kaitannya dengan sekuritas suatu uang itu hampir di seluruh dunia lah, yang ya seperti kita negara berpandangan negara Amerika, Inggris, Jepang itu masih pakai engrave. Kebetulan saya dulu belajar di luar negeri juga, diajarin sama pembuat uang dunia, sama profesor. Ini kalau bicara tentang bagaimana seorang seniman yang tadinya misalnya basicnya seni lah ya, lalu harus berkaitan dengan yang sangat rumit, sangat detail. Seniman biasanya ekspresif, jiwanya bebas. Kenapa waktu itu berpikir untuk akhirnya saya juga nggak pikir itu. Soalnya masalahnya gini, saya dulu itu sampai pertama kali masuk Peruri sebetulnya blank juga. Soalnya kan dari Jogja saya biasa gambar yang ukuran besar, terus jarang yang sekali serumit mikron lagi. Itu blank, saya sampai diajarin. Sekarang bikin garis lurus dulu. Ya garis lurus, garis lengkur, garis lingkar sampai longgok itu dan berjajar garis supaya kerapiannya Boyana. Sampai saya itu sehari kadang-kadang ini saya bisa enggak ya. Sampai mungkin sabarnya. Senior saya dulu ya itu dia belajar di Belanda. Terus Pak Sajirun, kok ya dilarang namanya Pak Sajirun. Mungkin Awang Sudirman Sajirundel itu sebenarnya dulu yang ngambil saya. Saya tadi Masnya bilang kuliah. Sebetulnya saya dari menengah, dari Sekolah Seni Rupa Indonesia. Itu SSRI. Kalau yang dulu masih ASRI. Sekarang jadi ISI. Jadi tingkat sekolah menengah dari justru ya? ASRI, STSRI, terus ISI. Cuma saya dari SMA-nya. Tapi memang diambilnya waktu itu biar masih muda. Dan didatengin. Jadi Pak Sajirun tuh datang milih orangnya mungkin. Jadi milih orang ini mana sih kira-kira punya. Soalnya dia berpengalaman di Austria aja 5 tahun. Jadi memang dipilih secara langsung ya Pak? Waktu itu apa ya kategorinya dipilih? Apakah memang mungkin ada kategori atau kriteria khusus seseorang yang tadinya kan melukis semua orang mungkin yang memang ada jiwa seni bisa, tapi untuk jadi seorang memang engraver kriterianya satu harus realis. Soalnya kalau nggak bisa realis gambar Pak Harto jadi Pak siapa nanti? Karena memang harus akurat ya. Atau tokoh siapa jadi tokoh siapa? Nah ini berarti kita meleset. Akhirnya nanti uang diketahui ini bukan tokoh ini. Jadi memang benar-benar saya itu diajarin sampai garis lembut. Bayangin aja kalau mikron. Saya misalnya 1 mili dibelah sampai 5, 6, bahkan kemungkinan saya bisa 7. Yakin itu. Masalahnya belum ada 1 mili tak belah 6. Ya berarti kan berarti 1 senti 70 garis. Mau kalau masuk remek gitu. Kalau cuma kekuatan printer itu kan. Bahkan saya soalnya gambarnya bukan pakai pensil atau sudah pakai pisau. Jadi kita mengendalikan pisau. Pisau itu segitu kita mencukil, maka maka uang itu bisa kan dilukain, bentuknya V. Nah nanti kalau dikasih V itu terus ini plat, ini kan luka bentuk V, terus dikasih tinta, tintanya itu dipres.
bahkan saya pernah dengar dari informasi tukang cetak, impressionnya itu 120 ton untuk pindahin tinta itu. Makanya tintanya juga khusus, terus akhirnya dengan dipres itu, kan ini plat, luka kasih tinta, dipres, tintanya pindah. Makanya uang itu teraba itu. Maka ada orang bilang diraba. Ya, Itu sebenarnya di situ. Dan sampai ya. sekarang paling handal untuk pengaman. Wow, luar Dunia biasa ya itu. sebenarnya ya. Bagaimana ini sangat rumit sebenarnya kalau kita selalu menggunakan uang untuk membeli barang atau itu kita nggak pernah terpikir apa usaha di balik itu ya. Kita masih akan berbincang lebih lanjut lagi. Dan itu tadi juga katanya kalau salah satu saja salah harus ulang dari awal ya Pak ya. Oh iya. Dan nanti kena sanksi juga. Dan uang nggak terbit-terbit lagi. Nah, ini kita lihat tantangannya seperti apa untuk menjadi seorang engraver. Kita akan bicara sebentar berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Tadi kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Mujirun, tentu kita sangat tahu betul bahwasanya sangat detail sekali pekerjaan daripada engraver ini sendiri ya. Sangat luar biasa. Mungkin kita butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk bisa menguasai itu ya. Kamu bikin garis lurus aja sulit ya, Met ya? Masih mencong-mencong ya. Oke, kita kembali ke Pak Mujirun. Pak Mujirun, ini belajarnya di mana saja, negara mana saja, dan apa saja yang dipelajari hingga bisa memiliki skill yang luar biasa ini? Jadi saya satu belajar di senior-senior saya. Saya nggak lepas dari senior-senior saya yang terdahulu. Memang sekarang udah almarhum semua itu. Dan saya udah belajar waktu dikirim ke Swiss. Itu tentang pengenalan uang. Jadi uang itu kita dikenalkan desain dan sampai ke ini pembetulan misalnya ada model yang kurang bagus, kita sempurnanya caranya begini. Sampai situ saya dikirim ke Italia. Ke Italia itu ditangani oleh Profesor Teccionini. Itu pembuat uang dunia juga. Ya? Bahkan dia pensiun itu langsung ditarik ke Swiss untuk training seluruh dunia, mungkin persatuan uang itu. Jadi training itu di situ. Saya kebetulan waktu itu dia belum pensiun, saya dibikin studio, dikasih studionya, terus akhirnya saya dipelajari sampai istrinya itu bilang, kan saya masih muda sekali waktu itu. Waktu itu umur berapa Pak? Saya umur 23-an. Wow. Dia bilang, kalau manggil saya karena itu baby gitu. Yang lainnya udah sepuh. Karena masih muda sekali. Nah ini kalau misalkan kita bicara tentang profesi seorang engraver ya. Dan mungkin banyak orang yang nggak tahu. Apa kadang-kadang mungkin kaum awam ini dicetak hanya dengan mesin mungkin ya, digambar oleh mesin. Tidak tahu profesi engraver seperti apa. Pola kerjanya seperti apa sih Pak? Pola kerjanya itu memang di tempat saya pun kadang-kadang satu ruang lain pun belum tentu boleh masuk ruang saya. Apalagi ada misalnya ada uang baru, takutnya ngomong gitu loh. Jadi besok ada uang pesan. Itu kalau tempat saya bisa saya dikeluarkan. Misalnya membocorkan itu kan rahasia. Belum waktunya diedarkan. Udah adanya cerita besok mau udah. Kecuali udah diumumin di TV. Saya aja sama istri itu kadang-kadang belum nggak cerita kalau besok mau udah bahkan dengan baru. istri Walaupun sendiri ya? Kalau belum diumumkan. Dan saya jadi takutnya nanti kalau ruangan itu jadi steril itu. Jadi dalam satu ruangan steril Bapak sendiri? Terus saya itu dikasih ruangan khusus. Apa sih Pak yang radio, sampai pakai itu ya. Soalnya yang jelas nggak boleh diganggu. Kesentuh dikit meleset. Itu soalnya kan di atas plat. Jadi plat dengan media bahkan baja? Bahkan ini platnya baja loh Mbak. Baja tinggalan Belanda dulu. Jadi yang diperlukan baja dan pisau. Tapi enak juga menurut saya. Jadi keras tapi pisaunya lebih keras. Cuma itu satu. Baja itu enak dipakainya. Di samping nanti kita coba itu nggak takut melewat gitu loh kalau orang Jawa bilang. Oke, jadi di dalam ruangan steril, di atas baja steril, dan pisau yang juga biasa tajam ya, bisa mencukil dan akhirnya menjadi sebuah karya. Kabarnya kalau salah harus ngulang dari awal, betul Pak? Oh iya, cuma yang masuk ke situ otomatis tingkatannya udah pernah mengalami studi-studi. Jadi saya itu selama hampir 7 tahun tuh ya kalau nggak ada job yang lain, belajar. Jadi peri-peri itu ada istilah meningkatkan ilmu terus. Jadi alhamdulillah. Jadi saya belajar dibayar juga. Tapi kan paling tidak juga menghasilkan ya menurut saya lumayan ada 13 pecahan kan. Untungnya udah berapa triliun gitu. Nah, ini 13 pecahan. Karya pertama yang mana? Karya pertama ini. Ini pecahan Rp5.000 tahun 5.000 Tengku Umar nih. 1986. Ini saya juga soalnya untuk bisa mencapai ini, saya harus bersaing sama senior saya. Itu ada 4 engraver. Satu yang bareng dari Jogja, terus 2 senior saya yang udah 30 tahun. Bahkan dia di honor gajinya lebih tinggi dia. Dia pensiun di honor lagi.
Saya waktu itu masih 100 berapa, dia udah hampir 200 kan. Oke, dan Tapi akhirnya ya terpilih dilalah pas waktu itu tahun 86 dibawa ke Bank Indonesia semua, engraver itu sepulang dari Bank Indonesia, nggak tahunya di ACC Mujirun punya. Wah, junior udah mulai lahir. Biasa ya. kan ya. Patut diapresiasi, sangat patut diapresiasi. Jadi terus akhirnya tahun 87, 4 engraver lagi maju lagi. Ya. Dilalih di ACC punya saya lagi. 1 tahun kemudian ya. Iya, 87. Terus 88 ada Kijang 500 perak itu. Rp500 ya. Yang di ACC punya saya lagi. Iya. Yang ini. Ya 3 engraver sebetulnya yang dipilih punya. Ya jadi keberhasilan senior-senior saya membuat Mujirun lahir di sini. Oke. Baik. Ini satu apa ya istilahnya aset negara yang Ya, sebenarnya dimiliki terima kasih. Indonesia. Dan pasti ada kekhususan dan juga ada spesifikasi dan yang spesial dari Ya. seorang Mujirun. Tapi kita mau lihat juga bagaimana sih sebenarnya perkembangan engraver di Indonesia dalam tayangan berikut ini. Engrave adalah salah satu cabang seni ukir 2 dimensi yang mengutamakan garis sebagai pembentuk gambar. Seni engrave sudah ada sejak 500 tahun lalu dengan ditemukannya ukiran pada fosil tempurung kerang di Trinil, Jawa Timur. Namun perkembangan seni engrave di Indonesia cukup lambat, sebab tidak ada lembaga pendidikan yang khusus mempelajari engrave. Engrave di Indonesia hanya berkembang di Peruri saja. Para engraver Indonesia bekerja di Peruri untuk menggambar mata uang. Engraver pertama yang dimiliki Indonesia adalah Junalis. Ia bekerja sebagai engraver sejak tahun 1955 dan karyanya yang paling membanggakan adalah engrave Borobudur dan Barong pada pecahan mata uang 10.000 tahun 1975. Engraver selanjutnya ialah Sajirun yang telah berkarya di Peruri sejak tahun 1955. Sajirun terkenal dengan karya engrave seri Sudirman pada uang pecahan 5-10 ribu rupiah. Ketiga adalah Heru Suroso. Ia bekerja sebagai engraver di Peruri sejak tahun 1961 dan karya engrave pertamanya adalah gambar burung dara pada pecahan uang Rp100 tahun 1984. Selanjutnya adalah Risman Suplanto. Risman bekerja di Peruri tahun 1956. Salah satu karyanya adalah engrave pada pecahan Rp500 tahun 1977. Mujirun menjadi engraver kelima Peruri yang paling banyak memiliki karya. Ia bekerja di Peruri sejak tahun 1979. Karya yang paling fenomenal adalah engrave Presiden kedua RI Soeharto pada pecahan 50.000 tahun 1993. Ini luar biasa sekali ya. Tapi kalau tadi saya sempat berbincang-bincang juga dengan Pak Mujirun, ternyata memang sedikit sekali orang yang bisa melakukan teknik engrave. Bahkan beberapa negara tetangga kita di Asia Tenggara itu bahkan engravernya harus sewa dari negara yang lain. Oke, nah ini sebenarnya mengkhawatirkan nggak sih bagaimana perkembangan engraver di Indonesia tuh cukup lambat? Berapa jumlah engraver yang memang sudah ada selama Kalau setahu saya itu dari sekian ratus juta ini paling 10 Mbak. 10 engraver? Itu pun grade. Ya itu. Jadi ya mungkin karena belum ada sekolahan dan memang pembentukannya hanya terbatas oleh ya mungkin lembaga belum ada. Terus sementara ini dididik senior-seniornya, kalau enggak ya mungkin dia belajar sendiri. Kalau enggak ke luar negeri. Oke. Tapi sampai sejauh ini memang ada perhatian khusus tidak sih dari pemerintah untuk kemudian ada regenerasi dari para engraver ini sendiri, Pak? Ya sementara ini kalau menurut saya ya membentuknya kan hanya di lingkup Peruri aja. Tapi sekarang mulai ya dengan sharing-sharing dari kawan-kawan, sharing ke saya ini. Tapi kalau dari pemerintah kayaknya belum. Bahkan kemarin Bu Ani itu kan waktu saya nyerahkan gambar Pak SBY ini, bahkan Bu Ani saya bilang, Bu, ini nggak ada 10 orang yang bisa. Nah, dari Kementerian Bu Wati itu pengembangan seni rupa Indonesia dari itu. Nah kalau Pak Mujirun mati gimana? Dia bilang. Ini kenapa? Suruh diri sekolahan malah. Nah iya, kenapa nggak berpikir tapi itu? Tapi ya kalau Mujirun diri sekolahan kayaknya modalnya kurang. Itu dia bermasalah. Mungkin harus memang disponsori juga oleh pemerintah betul, harusnya. Nah ini kalau misalkan mungkin teman-teman di rumah atau
kaum muda lah Iya. yang terpikir mungkin sangat sedikit untuk berpikir Dan- menjadi seorang dan engraver. kalau- Skill apa yang harus mereka punya sebenarnya? Kalau ya terutama skillnya yang harus dia miliki kalau mau jadi engraver. Engraver ya sebetulnya boleh aja. Saya menggambar tak bikin dekoratif, tapi kan umumnya Ya. uang itu mesti tokoh-tokoh yang jelas. Ya. Kalau dibikin dekoratif marah nanti. Betul. Tapi dan paling tidak basicnya realis. Sudah realis, dia ada unsur mengabdi ke bidang itu sendiri. Kalau kita berpikiran mau jadi pejabat, namanya berat. Yakin itu saya. Soalnya saya ngalami, mungkin tapi ya nggak tahu ya, itu tergantung talenta masing-masing ya. Kalau mungkin Mujirun talentanya mungkin cuma modal tekun aja. Saya terus terang modalnya tekun. Saya rajin. Mungkin kalau saya tuh sehari itu orang latihan 5, saya bisa 15. Mungkin karena latihan itu terus. Jadi Karena memang saya ketekunan menyadari jadi bahwa modal utama juga saya ya? harus profesional dan saya harus banyak latihan. Betul. Jadi memang bakat ditambah ketekunan akhirnya jadilah sosok Mujiran ya. Ya, Kita mau, alhamdulillah tapi ini. Pak Mujiran ini memang memutuskan untuk pensiun dini dari reality. betul, Kita ya. mau tahu apa sih kegiatan dia saat ini? Katanya sih tetap masih terus berkarya ya Pak. Kita akan bahas setelah jeda berikut. Tetap Iya. bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Hal Indonesia. Zaman sekarang anak-anak muda menekuni bidang dunia digital ya. Walaupun sebenarnya banyak hal-hal lain yang bisa mereka lakukan seperti engrave ini sendiri ya, seperti itu. Jadi memang harus ada regenerasi. Jangan sampai kemudian menguasai digital tapi yang engrave seperti ini sebenarnya sangat otentik sekali terlupakan ya. Iya, dan jangan sampai nih Indonesia juga harus sewa engraver dari luar negeri Ya, lagi. jangan sampai ya. Oke, kita kembali ke Pak Mujiran. Pak Mujiran, tadi kita belum sempat berbincang tentang alat-alat yang dipakai. Ini bisa kita lihat di depan ada kotak bisa, berwarna hitam ya. Ya, Nah, ini ya. Ini Ini pisaunya. alat-alat. Saya sebetulnya untuk mengukir itu hanya dengan 4 macam ini. 4 macam ya Pak ya? 4 macam ini. Oke. Ini namanya keraspen atau jarum. Jarum ini untuk mengarsir. Terus ini untuk anggap aja pensilnya. Yang untuk membuat kegelapan terang, terus titiknya hanya pakai ujung ini. Kalau ini tak gini, ini meleset, berarti ini patah. Ini berhenti, ini berarti tajam. Tesnya ini aja, jadi kuku saya sering untuk ngetes ini. Sering ya. Terus ini untuk motong. Jadi kan kita tusuk, ada lingkaran kita potong set. Soalnya satu titik itu bisa balik 6 sampai 8 kali untuk mencapai tone. Padahal itu satu uang ini berapa titik? Berapa kira-kira? Makanya ya ratusan. Ratusan ya. Jadi satu plat ini saya Bayang ya bisa repotnya. sampai 3 sampai 4 bulan. Saya 3 jatah sampai 4 3 bulan untuk satu toko? Rata-rata 3 bulan satu toko. Untuk satu ini. Karena saya bertanggung jawab penuh dan garisnya rapi. Dan maka ciri uang itu bening, tajam, teraba yang bagus. Bening, tajam, teraba. Ya, Itu secara uang idolanya asli. Iya. istilahnya kalau uang yang bagus itu menurut kriterianya itu. Iya. Jadi tajam, bening dan teraba. Teraba karena ini tadi ujung ini. Karena pindahan dari ini. Oke. Dan Jadi ini dengan modal dicekil ini di atas ditambah plat baja plat ya ini Pak? sudah. Oke. Wow. Itu detail sekali. Ini sebetulnya plat ini bisa beli di Glodok bisa. Bisa. Platnya. Cuma yang ngukirnya yang susah. Ya, mungkinnya jangan sampai sewa Kalau kalau beli sih negeri ya. kayaknya kita bisa ya, tapi Iya. kalau mungkir belum tentu ya. Adik kamu ya. Dan Baik. tadi disinggung oleh teknologi ya. Tadi kan emang ada tadi teknologi, sekarang teknologi komputer. Memang kebetulan kemarin saya juga berangkat ke Hongaria itu juga menangani software engraver. Oh, sudah ada? Ya, ada, tapi pasti menurut saya berbeda. masih belum kalau sama ini masih jauh. Masih jauh Untuk memang. menurut saya, Buatan tapi saya juga tangan nggak ya. menutup kemungkinan ya teknologi akan berkembang terus. Betul. Tapi tangan yang dari Maha Kuasa itu beda kayaknya. Dan perlu belajar. Kalau sudah pakai software itu ada unsur monoton. Betul, dan Monoton. akhirnya kalau sudah ada software lebih mudah dong dipalsukan. Betul juga, Nah. apalagi kepenggang ini Iya. ya. Misalnya Orang yang tidak bisa datanya ya udah, tapi software terus langsung dilanjutkan dengan Oke. laser. Baik. Tapi untuk sementara ini menurut saya masih Cukup aman. engraver masih engraver belum. cukup masih tetap yang belum. juara ya. Ini. Baik, kalau bicara lagi tentang tadi sempat kita singgung akhirnya pensiun dini dari Peruri. Iya, iya, betul, Setelah betul. menghasilkan 13 pecahan tokoh pecahan ya istilahnya. Nah, apa kegiatan Bapak sekarang? Kegiatan saya ternyata
sejak saya gambar Pak SBY itu order-order teknis ini ternyata kalau dulu malah makin sibuk ya. Makin ini alhamdulillah. Kalau dulu gambar tokoh kayak Pak Habibie, Pak Sumarlin, Pak Radius, terus Pak Durmawel, pejabat-pejabat atas nama Peruri. Yang bayar ya istilahnya rekanan Peruri itu ya urusan Peruri, saya sih digaji. Kalau sekarang bayaran sendiri. Sendiri jadi nambah berkah, nama kerjaan nambah. Oke, jalurnya diperpendek. Jalurnya diperpendek, betul. Dan ternyata kemarin tuh Pak SBY Wah ini pas ulang tahunnya itu oke juga. Soalnya gambar satu kan foto satunya, aku mana? Akhirnya gambar dua-duanya. Harusnya ini tidak hanya untuk menggambarkan pesanan dari toko-toko, tapi juga katanya bekerja sama juga dengan salah satu produsen kopi akhirnya untuk membuat kemasan di kopi itu saya kebetulan di sana ada suatu ruang besar di BSD itu, The Brace itu, saya dikasih tempat pameran. Kalau perlu nanti kita kemasan, kita bikin testing itu Pak Mujur. Otomatis kalau kemasannya cakep, apalagi dalamnya mesti agak menambah nilai jualnya juga. Terus untuk kopi kan katanya Indonesia itu terbuat macam-macam kopi. Saya boleh sampai ya, sekarang nggak boleh itu dibocorin. Kira-kira mau digambar apa tuh? Ya paling nanti mungkin bisa juga bentuk kopi-kopinya atau mungkin orang memetik kopi. Ya nanti tergantung dari ya, karena belum diluncurkan ya. Iya, belum diluncurkan. Di samping itu saya padat sekali. Bukan apa. Sampai kadang-kadang tamu aja di rumah kadang-kadang pada minta tanda tangan, kayak tanda tangan penting aja gitu. Tadi juga terjadi di sini. Iya, kayaknya juga datang ke rumah nantinya ya. Jadi pada dasarnya ternyata selama ini, ini yang semoga saya terangkan bahwa ini saya itu yang bukan yang mendesain, yang gambar wajahnya, gambar utama. Soalnya kan biasanya orang kan ditanya gambarnya apa sih, duit gitu loh Pak. Jadi kan jarang. Ini tagnya apa sih? Paling kalau dalam kriteria uang itu terdiri dari ini. Tapi rata-rata kalau misalnya Mbak ditanya gambarnya apa? Uang 50 gambarnya Ngurah Rai, 20 Oto Iskandar Dinata, 5.000 Mampu Bonjol. Nah tokoh-tokoh itu yang akan ditanyakan bahkan orang nggak akan gambar Mampu Bonjol, ya itu masih 5.000 gitu. Baik, ini sangat menarik perbincangan hari ini dan sangat inspiratif. Semoga lahir lagi mujirin-mujirin berikutnya dan Enggraver Indonesia juga semakin banyak ya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya, sukses terus dan tetap sehat ya Pak ya. Ke sini bisa memberikan masukan mudah-mudahan. Terima kasih banyak. Nah, pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, pemirsa, untuk membuat Jakarta tampil sebagai ibu kota yang cantik, Dinas Kebersihan Jakarta tak hanya fokus pada program kota dan kali bersih saja, namun juga berfokus pada pembersihan pantai-pantai yang berbatasan dengan Jakarta. Ya, seperti liputan kali ini pemirsa, para petugas Dinas Kebersihan Jakarta yang berfokus untuk membersihkan pantai Jakarta menggunakan mesin khusus pembersih pantai. Membuat badan jalan serta sungai-sungai di Jakarta bersih dari sampah menjadi salah satu program Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Namun bukan berarti Dinas Kebersihan DKI Jakarta tidak peduli akan kebersihan pantai Jakarta. Ya, untuk mensukseskan program DKI Jakarta bebas sampah, Dinas Kebersihan Jakarta juga fokus pada pembersihan pantai-pantai Jakarta dengan rutin membersihkannya tiap hari. Meski telah memiliki 4 kapal fiber dan 20 kapal catamaran pengangkut sampah, namun keberadaannya masih belum cukup untuk membersihkan pantai Jakarta yang mencakup wilayah Pantai Marunda sampai wilayah Pantai Indah Kapuk. Untuk itu, Dinas Kebersihan DKI Jakarta menambah 6 kapal baru yang lebih besar, yaitu 3 unit kapal kargo dengan ukuran 16 meter persegi dan 3 kapal kargo dengan ukuran 25 meter persegi, yang semuanya memiliki konveyor. Kalau kapal yang baru sekarang ini kan sistemnya kan pengambilan sampah yang ada di laut, dia punya konveyor ya. Tadi kita lihat tadi itu bekerjanya gitu. Jadi kita mempunyai kapal A6, ada yang 3 yang ukuran 16, ada 3 yang ukur 25. Ini kerja yang 25 ini ada di laut, itu sekitar 3 mil, 4 mil di laut kerjanya. 3 kapal kargo ini berada di antara wilayah Marunda dan Pantai Indah Kapuk untuk menerima sampah dari kapal catamaran yang mengangkut sampah dari laut. Dengan adanya kapal kargo sejak 8 bulan terakhir ini, aktivitas pembersihan sampah di pantai Jakarta lebih efektif. Karena selain dilengkapi dengan alat otomatis dalam mengangkut sampah di air, kapal ini juga memiliki daya tampung sampah yang lebih besar, sehingga dapat membawa sampah lebih banyak. Petugas yang biasanya mengangkut 45 kubik sampah atau setara dengan 3 truk sampah,
kini dapat mencapai 6 truk sampah, yang setara dengan 75-80 kubik sampah per harinya. Ya jelas mempermudah. Jadi kalau kapal kecil itu kan dari pantai itu kan pakai katamaran. Nanti dia bawa ke tepes apung kita kan. Jadi nanti pakai kren. Jadi dia manual lagi. Jadi pakai kren. Kalau dulu kan kita kan pakai bongkar di kapal katamaran, naikin ke kapal apungnya kan gitu kan. Sekarang udah pakai kren jadi memperingan. Jadi baguslah kapalnya. Sutrijaya, Hairudin, Dai TV. Ya, pada 9 Juni 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia membuka pameran Pekan Lingkungan Hidup Kehutanan 2016 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Selatan. Iya, yang menarik Wakil Presiden RI Yusuf Kala yang hadir dalam acara ini disambut oleh 2 ekor gajah yang merupakan maskot Pekan Lingkungan Hidup 2016. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menggelar pameran Pekan Lingkungan Hidup 2016 yang ke-20 tahun di Gedung Convention Center Senayan, Jakarta Selatan. Wakil Presiden RI Yusuf Kala yang membuka acara ini disambut oleh 2 ekor gajah yang menjadi simbol dari peringatan Hari Lingkungan Hidup ke-20, yaitu selamatkan tumbuhan dan satwa liar untuk kehidupan. Kegiatan yang berlangsung hingga 12 Juni 2016 bertujuan untuk mengajak masyarakat mencegah kejahatan bagi tumbuhan dan satwa liar. Pekan Lingkungan Hidup tahun ini sedikit berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pameran ini menghadirkan mini zoo atau kebun binatang mini yang memamerkan puluhan spesies hewan liar, seperti curik Bali, anak macan, kakatua jambul putih, dan kura-kura besar. Hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari kami dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup ini juga berkenaan dengan pencemaran air, pencemaran udara, persampahan dan bahan beracun berbahaya serta limbahnya, dan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan. Pada pembukaan pameran, Yusuf Kala juga memberikan nama pada 2 anak gajah yang lahir di Taman Nasional Waikambas dan Tesonilo, serta 1 anak banteng dari Taman Nasional Baluran. Lingkungan hidup itu selalu menyampaikan, menyadarkan, dan juga tentu menegakkan hukum dan memberikan contoh. Jadi targetnya itu agar masyarakat lebih tahu bagaimana cara menjaga lingkungan, apa gunanya lingkungan untuk kita, bagaimana mempunyai suatu kehidupan yang lebih baik, dan siapa yang melanggar dapat hukum. Menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah kepentingan bersama, karena antara lingkungan hidup dengan keberlangsungan manusia saling berkaitan. Lydia Agustin, Jafir Al-Madinah, Dai TV. Iya, akhir pekan telah tiba dan seperti biasa kami punya rekomendasi film untuk Anda. Kali ini film yang menarik untuk ditonton bersama Bu Ati Anda berjudul Finding Dory. Ya, film garapan studio animasi Pixar ini bercerita tentang petualangan seru yang dihadapi oleh seekor ikan Dory dalam mencari keluarganya. Nah, Anda penasaran seperti apa? Berikut cuplikannya. Today's the day, our field trip to the Stingray Migration. Stingray Migration. Migration is about going home, which is where you're from. How do the stingrays all know where to go? Instinct. Setelah sukses dengan sequel pertama berjudul Finding Nemo, tahun 2016 Pixar Animation Studio memproduksi sequel kedua berjudul Finding Dory. Never forget you, Dory. What if I forget you? I miss them. Film yang disutradarai Andrew Stanton dan Agnes McLean tetap menampilkan Nemo, Marlin, dan Dory sebagai karakter utama. Totally sick! Isn't it great? No! I'm gonna be totally sick! Can you help me? Oh, no! Sorry, not a great swimmer. I think you swim beautifully. Thank you! You're welcome. Wait, Dory? Yes. Dory? Yes. You and I were friends! No. It was so much fun. Film Finding Dory bercerita tentang perjalanan seekor ikan biru bernama Dory untuk menemui keluarganya di California. Namun sifat Dory yang pelupa justru membawanya ke dalam petualangan yang menegangkan sekaligus mengejutkan. I'm sorry, I gotta blink. How do you hold your eyes open that long? What's happening? Hello? Hello? Hey, you. Hi, can you help me? Not good. Ya pemirsa, berikut ini perakiraan cuaca untuk sejumlah kota besar di Indonesia.
Iya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Hala Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @dai_tv dan @haloindodai_tv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.